Ibu bapa, saudara-saudari, putra dan putri Abraham, kita sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini, saya kembali berbicara kepada kita sekalian tentang kisah atau sejarah Israel. Sesudah beberapa waktu yang lalu, saya bicara tentang Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan pada malam ini saya akan berbicara tentang Musa. Adapun tema pembicaraan kita pada malam ini adalah sejarah Musa telah mewariskan identitas Israel. Bangsa Israel telah melintasi padang gurun dan mengalaminya sebagai anugerah. Musa menjadi pemimpin ulung perantaraan Allah dengan Israel. Dan Musa sebagai pemandu ideal bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Allah. Musa hidup sekitar tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Musa berarti lahir. Sebuah nama yang berasal dari hari ulang tahun dewa-dewa di Mesir. Sedangkan Musa biasa disebut awalnya Mose. Adalah nama yang diberi oleh putri Firaun yang berarti aku telah menariknya dari air. Jadi Mose berarti aku telah menariknya dari air. Sejarah Musa dalam ranah tradisi telah menjadi dialog yang berkesinambungan antara masa lalu hingga peristiwa kedatangan Yesus Al-Masih. Dalam diskusi-diskusi mutakhir, ada yang bertanya, Romo, apa hebatnya Israel? Yang lain lagi bertanya, apakah benar Allah akan menjadi benteng Israel ketika terjadi derita, sengsara, dan kebobrokan peperangan? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita ikuti bersama agar kita dapat menemukan jawaban yang lebih realistis dan bermakna. Saya awali tentang kehidupan Musa. Musa lahir di Mesir sekitar tahun 1527 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Amram bin Kehat. Dan ibu Musa bernama Yokebed. Dan kemungkinan bukan anak langsung. Amram dan Yokebed itu berasal dari keturunan Levi, rumpun Yakub dan Lea. Musa memiliki dua orang saudara atau kakak, yaitu Miriam atau Marie, bahasa Mesir disebut dicintai, dan Harun. Peristiwa pun berawal ketika Firaun mengeluarkan maklumat memerintahkan supaya membunuh semua bayi laki-laki Ibrani atau bayi laki-laki Israel. Termasuk perintah Firaun agar supaya para bidan yang sedang menolong bayi laki-laki Ibrani di waktu bersalin, supaya bayi itu langsung dibunuh. Tetapi dengan komitmen kesetiaan, bidan-bidan menolak dan tidak pernah melakukannya. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Keluaran bab 1 ayat 16. Nah, kejadian tersebut oleh para ahli sejarah mengatakan sebuah cakrawala baru yang memukau dunia hingga sekarang ini. Musa lahir sebagai bayi laki-laki. Nah, demi keselamatan, maka ibu Musa menggunakan cara memasukkan bayi Musa itu ke dalam peti pandan atau papirus dan disembunyikan di tengah-tengah sungai Nil dan terus dijaga oleh Miriam, kakak Musa. Sedikit catatan mengapa Musa disembunyikan di sungai Nil di sebuah peti pandan atau yang dibuat dari papirus. Karena dengan bahan material papirus itu berarti Musa luput dari serangan buaya. Papirus dengan buaya itu boleh dikatakan kontra. Buaya takut.
Ketika putri Firaun hendak mandi di delta Nil, dilihatnya bayi itu ada di dalam peti pandan yang sedang hanyut. Lalu putri Firaun menyuruh pembantunya supaya mengambil peti dari dalam air. Nah, ketika melihat bayi, putri Firaun merasa belas kasihan. Lalu memilih untuk menjadi anak angkatnya dan dibawanya ke istana. Nah, secara teologis bisa dilihat menjadi oasis yang menumbuhkan kehidupan bagi bangsa Israel kelak. Miriam, kakak bayi itu, atau Miriam kakak Musa itu, mulai memberdayakan putri Firaun supaya mendapat ibu asuh yang sesungguhnya adalah ibu kandung mereka sendiri. Nah, di dalam istana, putri Firaun itu memberi nama Mose, berarti ditarik keluar dari air, yang diproyeksikan sebagai syarat awal Eksodus kelak. Nah, bayi Ibrani atau bayi Israel itu selalu mendapat perhatian istimewa, termasuk pendidikan kreatif yang membangkitkan kekuatan reseptif dan swakreatif. Relasi hidup Musa tidak pernah menyimpang dengan Yahweh. Inilah awal sejarah pemberian Allah yang bersifat definitif dan penuh makna. Dan harem adalah tempat khusus untuk para selir berkumpul dan perempuan kegemaran Firaun. Dan putri Firaun adalah ibu angkat Musa, termasuk salah seorang anak dari ibu selir yang tinggalnya di harem. Oleh karena itu Musa juga mendapat atau mendiami di tempat yang disebut harem. Jadi putri Firaun ini sesungguhnya bukan berasal dari ibu permaisuri utama, tapi itu sebetulnya ibu selir. Nah, sehingga Musa termasuk salah satu penghuni harem yang mendapat pelatihan dari guru yang khusus untuk mengajar anak-anak raja. Nah, Musa dibebaskan di istana kerajaan. Musa adalah sosok yang memperoleh privilege. Artinya Musa sama seperti anak raja lainnya. Mulai mengikuti kurikulum membaca, menulis, tulisan hieroglif, dan tulisan kudus. Sebagai keturunan Israel, Musa sangat pandai. Kepintaran Musa dalam menggunakan 20 huruf Mesir dan tulisan-tulisan linier boleh dikatakan sangat dikagumi oleh orang Mesir. Termasuk tulisan Semit atau Akkad yang berbicara tentang bangsa terlantar, yaitu Apiura atau Habiru yang sesungguhnya asal kata dari Ibrani. Nah, juga Musa mempelajari tulisan paku Babel demi tujuan-tujuan diplomatik. Jadi kepintaran Israel sesungguhnya 10 kali lipat lebih dari bangsa manapun di dunia ini. Kita bisa lihat dalam kitab Daniel bab 1 ayat 1 sampai 6 atau ayat 8 sampai 20. Dalam hal ini Yahweh sudah dipandang sebagai Allah yang bertindak untuk Israel, yang kemudian memiliki dampak transformasi besar dan dilestarikan sepanjang masa seperti yang kita baca dalam Alkitab. Firaun hidup dari zaman kerajaan Mesir baru, dari tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Nah, seluruh orang-orang asing di tanah Mesir, orang Sem, dan orang Asia lainnya menjadi budak sejak zaman kerajaan Firaun baru. Tetapi orang Israel selalu mendapat tingkat tertinggi dalam piramida sosial. Orang Israel itu sebagai orang yang terkepercayaan dalam pemerintahan. Israel juga menjadi pesuruh kilat antara Mesir dan Syria. Jadi pada masa yang lampau ketika Mesir itu berkuasa sampai di Asur dan sampai di Syria. Dan biasanya orang-orang Israel itu menjadi pesuruh kilat yang dalam perjalanan yang sangat jauh dan memakan waktu yang lama. Tapi justru orang Israel dipercaya. Nah, Musa diterima oleh kedua belah pihak, baik pihak Firaun maupun pihak Israel.
Dan Musa juga sangat prihatin dengan melihat nasib saudara-saudaranya sebangsa yang kerja paksa dan menjadi budak. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 24. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi? Rupanya dalam batin Musa ketika melihat kenyataan bangsanya menjadi budak dan kerja paksa, mungkin ada yang berseru di dalam sanubarinya. Lalu Musa mulai terpaksa membunuh salah seorang mandor Mesir yang dia lihat memukul seorang Ibrani. Kita bisa lihat Keluaran bab 2 ayat 11 sampai 12. Rupanya tindakan Musa itu belum dimengerti oleh budak Israel. Sampai Musa ditolak dan dilaporkan kepada Firaun. Yang membuat Musa terpaksa lari ke arah timur menyeberangi perbatasan menuju Midian. Demi keselamatannya. Tradisi pelarian Musa itu sebagai tanda orang yang mempunyai perhatian pada bangsanya. Nah, ketika di Midian, Musa mulai menolong gadis-gadis gembala putri Midian. Dan terus mengembalakan kambing milik Imam Reuel atau Yitro. Kemudian Musa kawin dengan seorang gadis gembala yang bernama Zipora, anak Yitro. Dan dikaruniai anak Gersom dan Eliezer. Kita bisa lihat Keluaran bab 2 ayat 16 sampai dengan 22. Di tempat Yetro, Musa mulai mendapat pengetahuan tentang daerah-daerah Sinai dan Midian. Jiwa Musa telah ditempa dalam keangkeran padang gurun yang sunyi. Musa pun memiliki kontak langsung dengan Yahweh pada semak bernyala. Kita bisa lihat Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 3. Nah, melalui mujizat semak duri yang bernyala, tetapi tetap tidak dimakan api. Ini sebuah tanda yang ajaib. Allah memanggil Musa sebagai Allah dari para leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Peristiwa tersebut membuat Musa memiliki kepekaan tinggi terhadap kehadiran ilahi. Nah, sesuai tradisi, Musa harus menyunati anaknya. Kita tahu bahwa Israel menyunati anaknya pada batas usia 8 hari. Tetapi Musa alpa menyunatkan seorang anak, maka ia akan mati dihukum Tuhan. Nah, kemudian Zipora menyunati anak itu dan menyebut suaminya pengantin darah. Jadi Musa dalam hal ini lolos atas kebaikan Zipora istrinya yang mengambil bagian untuk menyunati anak yang kedua. Nah, Musa sendiri mulai melanjutkan perjalanan kembali lagi ke Mesir. Nah, kemudian hari Zipora akan bergabung lagi dengan Musa dari asuhan Yetro ayahnya. Nah, setelah tiba di Mesir, dilihatnya masa kekuasaan Firaun terus silih berganti, naik takhta. Dan orang Israel masih diharuskan kerja paksa dan terus dalam perbudakan. Nah, menjelang saat keluaran menuju tanah terjanji yang sudah direncanakan oleh Musa, Musa mulai bertemu dengan Harun dan tua-tua Israel untuk menyampaikan bahwa Allah tidak setuju atas perbudakan mereka di tanah Mesir. Harun ditunjuk menjadi nabi bagi Musa. Musa sendiri bertindak sebagai pengganti Yahweh. Nah, dalam nama Allah, mereka memohon kepada Firaun supaya membebaskan orang Israel agar dapat melakukan peribadatan di padang gurun. Tetapi dengan keji Firaun pun menghina Allah. Sebab sudah dibayangkan hari-hari besar agamawi yang membuat orang Israel tidak bekerja. Dan ini menurut Firaun hanyalah dalil belaka. Bandingkan Keluaran bab 5 ayat 8 sampai 17. Firaun semakin tegas menyiksa bangsa Israel. Bangsa Israel mulai mencari bahan jerami sendiri untuk membuat batu bata. Dan hasil batu bata tetap sama. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan, maka semua mereka akan disiksa. Akan tetapi Israel yakin
bahwa hubungan mereka dan Allah sudah menjadi suserenitas, yang berarti kekuasaan dan kedaulatan tinggi tetap ada pada Allah, bukan pada Firaun. Tetapi Firaun tidak bersedia untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tetap menjaga supaya Israel terus menjadi pekerja keras dan budaknya. Terbukti, Yahweh mulai tergerak hati untuk melibatkan diri demi kepentingan Israel oleh teriakan para budak Israel. Kita bisa lihat Keluaran bab 2 ayat 23 sampai 25. Hati Musa telah diteguhkan oleh Allah sejak ia mendengar suara dan perintah Allah di semak duri bernyala. Musa yakin bahwa Allah akan membawa mereka keluar menuju ke tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Musa pun percaya bahwa mereka akan mendapat hak providensia. Artinya Allah tetap memelihara mereka. Hasilnya Allah mulai menimpa 10 tulah kepada bangsa Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Matinya ikan-ikan dan menimbulkan polusi di Mesir. Tulah kedua itu katak, mati dan berbau busuk. Dan itu menimbulkan banyak penyakit. Tulah ketiga yaitu nyamuk. Tulah keempat lalat pikat. Bayangkan, semua tulah ini tidak menimpa tanah Gosen, tempat orang Israel, orang Ibrani tinggal. Hanya menimpa orang Mesir. Firaun mengakui bahwa Yahweh hadir di Mesir. Dan tulah kelima, penyakit sampar pada ternak milik orang Mesir. Hanya penyakit sampar itu hanya pada milik orang Mesir. Israel tidak. Gosen yang menjadi tempat ternak orang Israel tidak mendapat penyakit sampar. Tulah keenam, bara. Yang terkena tulah mereka tidak dapat berdiri di depan Musa. Dan tulah ketujuh, hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Musa mulai meminta agar seluruh Israel diizinkan mengikuti upacara korban di padang gurun. Tetapi Firaun tetap tidak memberi izin. Tulah ke-9, gelap gulita. Nah, orang Timur Tengah menyebut sebagai gejala alam yang disebut kamsin. Gelap. Jadi Yahweh telah bertekad untuk bertindak secara pasti demi kepentingan kelompok budak Israel. Nah, tulah ke-10 itu kematian anak sulung di Mesir. Keluarga Israel pun harus memotong domba yang tak bercacat dan menandai pada ambang pintu, ambang atas dan tiang pintu rumah dengan darah anak domba. Inilah model korban pertama Paskah bagi Yahweh. Orang Israel tergesa-gesa membuat roti pun tanpa ragi. Sehingga Allah tidak memusnahkan anak-anak sulung orang Israel. Itu yang disebut Paskah atau Seder Yahudi. Yang berarti Allah melewatkan, yaitu kisah Allah membunuh anak-anak sulung Mesir. Nah, pada akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, masa pemerintahan Raja Menerpa, itu sudah dibayang-bayangkan oleh Israel agar mereka bisa keluar dari perbudakan. Firaun berkuasa di Mesir sekitar tahun 1300 sampai dan 30 sebelum Masehi. Menelisik narasi Israel dimulai pada kerajaan baru yang dikenal dinasti ke-18. Mulai tahun 1539 sampai 1292 sebelum Masehi. Nah, mulai dengan Firaun Amose pertama. Firaun Amose pertama ini berkuasa 1550 sampai 1525. Lalu mulai yang kedua adalah Amenhotep 1525 sampai 1504. Yang ketiga adalah Tutmose pertama 1504 sampai 1493.
Yang berikut adalah Tutmose II, 1493 sampai 1479. Dan Firaun yang berikut adalah Firaun Hatshepsut. Hatshepsut ini adalah Firaun perempuan yang mengukir wajahnya dengan spin. Sekitar tahun 1479 sampai 1458. Dan menyusul Firaun Ramses. Nah, atas penindasan yang keji terhadap Israel, membuat Yahweh jatuh kesihan. Baru pada tanggal 15 bulan Nisan atau 25 April 1446, mulailah kepulangan Israel. Tahap-tahap keluar dari Mesir dapat kita lihat dalam kitab Bilangan bab 33 ayat 1 sampai 54. Tepat sampai dengan harinya Israel meninggalkan Mesir. Bersabdalah Tuhan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Tuhan membawa mereka ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Keluaran bab 13 ayat 2 sampai 5. Israel mulai berjalan ke arah timur melalui jalan padang gurun dari Sukkot menuju Yamsuf, Laut Tiberaun atau Laut Merah. Lebih dari 2 juta orang Israel mulai bergerak ke sisi barat Jazirah Sinai. Nah, pasukan Firaun mulai mengejar orang Israel dengan 600 kereta. Tetapi Allah membelah air laut Tiberaun atau Laut Merah terbelah menjadi 2. Memimpin umatnya menuju keselamatan di tanah seberang yang kering. Nah, kemudian Allah kembali menumpukan air laut itu dan menenggelamkan tentara Mesir dengan 600 kereta. Ifal dalam relasi. Allah sendiri turun tangan membinasakan musuh-musuh orang Ibrani. Pasukan Firaun dibenamkan ke dalam Laut Merah dan Israel luput dari bahaya maut. Nah, Musa bertindak sebagai nabi pertama, menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Lalu Yahweh pun berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Dan juga janganlah kamu berbuat seperti di Mesir, bila sudah tiba di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu? Suatu bukti bahwa mediasi Musa telah disahkan dan dilegitimasi oleh Yahweh sendiri. Janganlah lagi kamu hidup menurut kebiasaan mereka di Mesir. Kamu harus berpegang pada ketetapanku dan pegang pada perintahku. Pesan tersebut supaya Israel jangan memakai kebiasaan untuk menolak Allah. Nah, dalam 3 bulan berikutnya, Israel belajar hidup dari makan makanan mana sebagai hujan roti dari langit. Kita bisa lihat Keluaran bab 16 ayat 4 atau Mazmur bab 78 ayat 23 sampai 24. Itu Israel sudah mendapat makanan yang disebut mana sebagai hujan roti dari langit. Yosua mulai memimpin perang melawan orang Amalek. Dan ketika orang Amalek menyerang Israel, Harun dan Hur harus menopang kedua tangan Musa, sehingga Israel mengalahkan musuhnya. Kala itu Musa berjumpa kembali dengan Yitro, dan mulai bergabung bersama Sipora istrinya. Dan tibalah mereka di daerah yang disebut daerah Sinai. Umat Israel berkemah di kaki gunung Sinai, dan Musa naik ke puncak gunung Sinai, menemui Allah dan menerima 10 hukum tertulis yang berkaitan dalam hidup sehari-hari. Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 18. Di sana Allah mengikat perjanjian dengan Israel sebagai suatu perhimpunan atau kahal. Perintah 1 sampai 3 merupakan kewajiban kepada Allah. Sedangkan butir perintah yang enam butir terakhir berisi kewajiban kepada sesama.
Bisa lihat Ulangan bab 5 ayat 1 sampai 21. Nah, perintah 4 adalah jembatan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama. Musa berdoa di Gunung Sinai atau biasa disebut Jebel Musa atau Gunung Horeb. Dan ketika Musa turun, mereka mulai mengadakan pesta hikmat untuk memeterai perjanjian Allah dengan umatnya. Lalu kemudian Musa kembali lagi ke puncak Gunung Sinai dan tinggal di sana selama 40 hari 40 malam. Keluaran bab 24 ayat 12 sampai 18. Musa menanti sampai 10 hukum dituliskan pada kedua lok batu, suatu bukti Israel memiliki perjanjian. Kedua lok batu itu kemudian disimpan di dalam tabut Tuhan atau tabut perjanjian Tuhan seperti yang digambarkan dalam Keluaran bab 37 ayat 1 sampai 9. Lalu Allah menyuruh Musa supaya menyampaikan kepada umat Israel agar membuat suatu tempat kemah suci yang bisa dibawa-bawa demi kemuliaan Allah dan menurut pola yang telah digambarkan Allah kepada Musa. Keluaran bab 25 sampai dengan 31. Kecerdasan Musa untuk membuat kemah suci tersebut merupakan suatu bukti bahwa Musa telah mendapat pendidikan selama berada di dalam lingkungan Firaun atau di harem yang sifatnya representatif dan didaktik. Jadi Musa mendapat pendidikan oleh guru-guru yang ada di harem. Jadi barulah kemudian seluruh persembahan mereka diletakkan ke kemah suci yang amat berbeda dengan upacara di Mesir. Nah, tabut perjanjian itu berbentuk peti dibuat di Sinai dari kayu penaga oleh Bezalel. Sesuai pola yang telah disampaikan Yahweh kepada Musa di Sinai dengan ukuran 1,3 kali 1 kali 1 meter. Nah, kerub atau krufim adalah makhluk simbolis lembu dan singa bersayap dan bersifat surgawi, itu dipasang pada tabut perjanjian. Kerub itu simbol untuk melindungi kedua lok batu, buli-buli berisi mana, dan tongkat harum. Kemudian hari kerub juga dilukiskan di tembok bait Allah. Kita bisa bandingkan 2 Tawarik bab 3 ayat 7. Dalam tradisi kuno, kerub menjadi bangunan penting. Perjalanan Israel sejak dari Gunung Sinai ke Sungai Yordan, tabut merupakan suatu kehadiran misteri yang amat menakjubkan. Dan kerub itu sebagai pelindung atau penjaga tabut. Kemudian Israel meninggalkan Sinai dan sampailah mereka di tempat yang disebut Kadesi atau tempat kudus di Barnea, di daerah Paran yang dekat tepi perbatasan Kanaan. Di situ matilah Maryam, lalu dikuburkan. Dari tempat Kadesi, Israel lebih suka terus memasuki Kanaan. Maka Musa mengutus penyelidikan ke Kanaan. Tapi penduduknya sangat kuat. Nah, mendengar itu, umat Israel mulai merajuk, memberontak terhadap Musa dan Harun, serta memutuskan supaya mereka semua kembali lagi ke Mesir. Musa mulai memohon kepada Allah. Kiranya Allah melindungi Israel demi namanya yang kudus. Bukan membinasakan mereka dengan hukuman. Karena sudah mau masuk tanah yang dijanjikan, tapi bangsa Israel memberontak. Maka Yahweh menggantikan hukuman kemusnahan terhadap bangsa Israel dengan mengharuskan Israel untuk kembali lagi mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Karena Israel membangkang, maka perjalanan mereka semakin diperpanjang atau pengembaraan mereka semakin lama. Dengan tujuan supaya seluruh umat dewasa yang memberontak itu mati dan diganti oleh generasi baru. Jadi tujuan 40 tahun mereka mengembara itu supaya generasi-generasi tua yang membangkang itu
mati dulu baru mereka masuk. Eksistensi teologis siksaan 40 tahun itu murni hukuman Yahweh. Itu sebetulnya sudah diperingatkan oleh Yahweh. Dalam retorika Israel selama 40 tahun di padang gurun, Yahweh membuat mereka mengalami kelaparan. Dan mereka pun bersungut-sungut. Namun Yahweh menurun ke mereka mana dari langit. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala apa yang diucapkan Tuhan. Kita bisa bandingkan Ulangan bab 8 ayat 3. Bahkan pakaian mereka tidak menjadi usang. Dan kaki mereka tidak membengkak. Nah, ketika Israel tiba di Gurun Sin dan menetap di Kades, mereka nyaris mati kehausan. Musa pun mengambil tongkat dan memukul 2 kali di bukit batu. Maka keluarlah air dengan deras dan manusia ternak bisa minum. Kita bandingkan Bilangan bab 20 ayat 1 sampai 13. Nah, sesungguhnya Yahweh menyuruh agar di hadapan umat, Musa cukup memerintahkan air keluar. Tetapi Musa memukul dengan tongkat. Itulah pelanggaran yang membuat Musa tidak masuk di Israel atau tanah terjanji. Di sini tongkat Musa akan menolong Israel bila mereka berada dalam krisis kemanusiaan. Nah, pada waktu itu umat Israel jatuh menyembah berhala anak lembu emas. Maka Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga atau ular tedung. Siapa yang dipagut ular, cukuplah dengan memandang ular tembaga, pasti mereka akan hidup. Israel mulai melewati Edom dan Moab. Mereka harus menghadapi Sihon, raja orang Amori, dan meminta izin tempat untuk mereka lewat. Tetapi Raja Sihon itu bangkit menyerang Israel. Akhirnya Allah menyerahkan dia dengan tanahnya kepada Israel. Termasuk Raja Og dari Basan. Di atas puncak gunung Hor, Harun meninggal. Maka Israel menangis 30 hari lamanya. Dan penggantinya adalah Eleazar. Harun dan Miriam meninggal pada usia sekitar 123 tahun. Nah, orang Israel akhirnya berkemah di dataran Moab dekat Yordan yang berseberangan dengan Yeriko. Israel mulai lagi dengan sensus kedua dan mempersiapkan masuk di tanah yang dijanjikan. Mulailah suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase diputuskan untuk mendiami di Transyordan. Dengan syarat mereka harus menolong saudara-saudaranya di seberang Yordan. Yahweh sekali lagi berfirman kepada Musa, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk dan kamu membinasakan patung tuangan mereka. Bisa banding Bilangan bab 33 ayat 50 sampai 52. Nah, Musa diberi izin oleh Yahweh hanya boleh memandang tanah yang dijanjikan yang merupakan kulminasi tujuan Musa. Musa mendaki gunung Nebo dan melayakkan pandangannya ke Hebron, Laut Mati, Hadisum, Bethlehem, Yerusalem, Ramallah, Yeriko, Nablus, dan Danau Tiberias. Atau pada masa sejarah Israel, waktu itu wilayah tersebut terkenal dengan nama negeri Kanaan. Kemudian Musa berkata kepada Israel, umurku sudah 120 tahun. Dan Yahweh pun telah berkata bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Ulangan bab 31 ayat 2-3. Musa hanya memimpin bangsanya Israel hingga ke daerah Moab di seberang Yordan. Musa mati di Pisgah, Gunung Nebo dalam usia 120 tahun yang berhadapan dengan Yeriko dan kuburnya belum diketahui hingga sekarang. Berikut saya tambahkan mengenai spiritualitas Musa. Israel menganggap Yahweh itu seperti orang tua yang mengajari anak-anaknya berjalan dan menarik mereka dengan tali kesetiaan yang sudah tertuang dalam Dekalog. Israel telah terbebas dari Mesir dan kini memasuki tanah mereka sendiri,
yaitu Kanaan yang telah dijanjikan. Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, Musa mulai mencari tahu sifat Tuhan ini dengan bertanya, "Siapa namamu?" Lalu ia menerima jawaban, "Aku adalah Aku." Keluaran bab 3 ayat 14-15. Musa pun harus berkata kepada Israel, "Akulah Aku. Telah mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku." Suara kata-kata Tuhan kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak akan kamu lihat. Allah ingin menyebut dirinya sebagai Akulah ini. Ia berada atau ia selalu ada. Mulai Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Artinya, satu Tuhan yang tanpa nama. Bahasa Ibrani menyebut YHWH atau Yahweh, yang akan melindungi mereka dari mara bahaya dan membuat mereka bangsa yang suci. Akulah Yahweh. Aku dan di luar aku tidak ada penyelamat. Yesaya bab 43 ayat 10. Musa adalah perintis untuk semua nabi. Kita bisa lihat Ulangan bab 18 ayat 18. Musa bersama Harun adalah pemimpin pada malam Paskah Yahudi di tanah tempat perbudakan. Keluaran bab 12 ayat 29-33. Musa sebagai mitra Allah terus bercakap-cakap dengan Allah. Tersirat pula di dalamnya etika dan kepedulian sosial. Sebab Musa memperhatikan kesejahteraan sesama bangsanya. Dan tugas kenabian Musa tampak sebagai wakil bangsa di hadapan Allah. Dan Musa sebagai pendoa untuk menangkis semua serangan kepada bangsa Israel. Musa adalah penyambung lidah Allah bagi Israel. Yang kemudian hari berkembang seperti ajaran teologi pembebasan yang telah bergaung di Amerika Latin seperti pada zaman sekarang ini. Musa adalah tokoh Ibrani yang inspirator, koordinator, mediator, administrator, dan sebagai penyembuh dan rekonsiliasi. Jadi bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sungguh-sungguh menjaga kedamaian, ketenangan. Dan Musa percaya dijamin oleh Allah sendiri. Musa mampu membahasakan ide-ide kompleks Israel tanpa jatuh ke dalam oversimplifikasi. Jadi bahasa Musa bukan lagi kata-kata sederhana atau kata-kata murahan. Musa sudah melenyapkan praktek keterpurukan Firaun dan membongkar habis rantai perbudakan. Musa yakin siapapun yang melawan Israel akan mengikuti jejak Firaun. Yeskiel bab 29 ayat 3. Nah, pro dan kontra sejarah Israel tetap menjadi berkat bagi Israel dan kutukan bagi Mesir. Musa adalah nabi awal, pemberi hukum atau legislator, dan mendominasi sejarah yang bersifat kontemporer. Artinya tentang Musa semua nabi bersaksi. Perintah Sinai telah disaksikan Musa lewat kanonisasi serangkaian hukum, dan segala penghakiman kepada Israel baru akan terjadi apabila Israel membangkang. Nah, melalui suatu anamnesis atau ingat kembali, dan yang akan hadir lagi pada masa mendatang adalah Mesias Juru Selamat. Yesus sebagai roti yang telah turun dari surga merupakan mana baru. Mana itu roti dari surga. Yesus juga roti yang telah turun dari surga. Nah, kita bisa lihat Yohanes bab 6 ayat
35 dan ayat 51. Dan dalam kitab Pentateuch sebagai 5 kitab pertama, fokusnya adalah tiba di tanah yang dijanjikan. Satu saja, harapan. Yang sudah terjadi adalah bangsa Israel tiba di Mesir dan tiba di tanah yang dijanjikan. Orang Yahudi biasa menyebut kitab Taurat biasa disebut Sefer HaTorah. Kita bisa lihat Nehemia bab 8 ayat 3. Atau HaTorah atau hukum Taurat. Matius bab 5 ayat 17. Atau ajaran. Amsal bab 1 ayat 8. Atau petunjuk. Jadi ada rupa-rupa sebutan Pentateuch. Ada yang disebut Sefer HaTorah, ada yang disebut HaTorah, ada yang disebut Taurat, ada yang disebut ajaran, ada yang disebut petunjuk, dan ini semua tergantung pada situasi. Musa juga telah mewariskan tentang hari penciptaan, di mana Allah mengambil debu dari tanah dan membentuk manusia dan memasukkan ke dalam roh dan jiwa. Manusia ini disebut Adam, berarti dia yang berwarna merah, karena ia dibentuk dari tanah yang berwarna merah. Juga seorang perempuan Hawa, yang berarti ibu dari semua yang hidup. Hadirlah manusia pertama, Adam dan Hawa. Ini adalah ciptaan Tuhan. Allah juga menciptakan sebuah taman di timur. Di antaranya adalah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang menggarisbawahi pentingnya anugerah yang datang dari Allah. Nah, kini tibalah kita pada pemahaman kontekstual. Jika ada yang mengatakan kitab atau Pentateuch, Sefer HaTorah itu belum ditulis pada zaman Musa, itu berarti tidak benar. Lagi pula jika ada orang yang mengatakan Musa tinggal di Palestina, itu juga tidak benar. Musa adalah tokoh legenda yang penting dalam agama Abrahamik yang telah menyajikan suatu kekayaan gagasan. Nah, tugas Musa kemudian dilanjutkan oleh Yosua yang akan membagi tanah untuk ke-12 suku Israel. Nah, untuk mengakhiri pembahasan saya tentang Musa pada malam ini, maka melalui channel Israel Mitra Allah, tentu kita semua akan dibantu untuk mengetahui seluruh tindak tanduk iman Israel seperti terbukti dalam kitab Perjanjian Lama. Dan tanpa harus menyangka kejujuran intelektual kita, maka dialog antara ilmu dan iman bagi Israel itu sangat penting. Nah, untuk tidak menonjolkan pertentangan panjang tentang sejarah Israel, maka saya pun berharap agar kita perlu memiliki data atau sumber historis yang benar tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Mengingat sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah memiliki iman. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Salve.